Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita masih membahas tentang satu tema berkaitan dengan Roh Kudus. Beberapa minggu lalu, pada tanggal 12, kita berbicara tentang bagaimana kita menanti janji Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita membahas tentang hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat ini juga kita akan masih tetap membahas tentang Roh Kudus dalam hidup kita. Tema pada pagi hari ini adalah peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14. Mbak Lisa bisa menolong untuk menampilkan di proyektor. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, satu ayat saja kita akan saksikan, kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama. Tidak perlu buru-buru, dengan kompak kita akan membaca. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para murid. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Aku, Yesus, akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti sudah ada penolong sebelumnya. Siapakah itu? Dia adalah Yesus. Akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, penolong yang lain itu, menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah yang dimaksud Tuhan Yesus? Penolong yang lain. Ini yang perlu kita pahami. Nah, yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini, supaya kita tidak bertanya-tanya, maksud Tuhan Yesus seorang penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Dia adalah Roh yang akan diutus oleh Yesus, diutus oleh Allah untuk menjadi penolong menggantikan Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah tidak ada di dunia bersama dengan para murid. Tapi ada seorang yang akan menjadi penolong bagi para murid, yaitu Roh Kudus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat ketika dulu waktu masih SMP itu, saya ada satu pelajaran yang membuat bingung. Saudara tahu kompas ya? Tahu kompas? Ya. Apa itu kompas? Alat penunjuk arah mata angin. Dan anehnya, Bapak Ibu Saudara, ada satu tanda merah. Dan tanda merah itu selalu menunjuk ke arah mana, Bapak Ibu Saudara? Utara. Dimanapun kita berada, menghadap kemanapun, tanda merah itu selalu menunjuk ke arah utara. Betul ya? Dan yang menjadi penentu arah utara dan selatan itu adalah satu benda kecil. Namanya apa, Bapak Saudara? Magnet. Betul ya? Magnet itu bisa menunjuk, karena itu batangan gini, dia menunjuk ke arah utara dan selatan. Aneh. Kalau dipikir-pikir, ini piye rumusnya? Kok kompas ini selalu bisa menunjukkan yang tanda merah itu selalu ke utara, dan kebalikannya adalah selalu selatan. Akal kita heran, kok bisa ya? Kalau misalkan kompas ini tak bawa ke tengah hutan yang tidak kita kenal, apakah kompas ini masih menunjukkan arah yang sama? Masih. Sehingga seorang yang membawa kompas ini bisa tahu di lor kidule
Kayaknya ini cocok untuk saya bawa ya. Karena saya bingung arah. Kemanapun tempat saya selalu bingung arah. Lor kidul ngendi. Ketika tersesat tanya orang dan ketika orang itu menjawab, oh perempatan itu mas mengke ngaler kidul mulon ngetan. Pertobatan terjadi. Saya lebih memilih kanan atau kiri. Kenapa? Saya tahu itu kelemahan saya. Saya bingung arah. Sekarang di sini saya nggak bingung. Saya tidak bingung saudara. Tapi di tempat lain kemungkinan besar saya bingung. Karena apa? Saya tidak ngerti lor kidule. Di tempat asal saya di kampung, tempat orang tua, di rumah orang tua saya. Kalau ini saya aplikasikan ya. Menurut saya ini sekarang sedang menghadap ke arah utara. Itu menurut saya. Kalau saya terapkan di rumah asal saya. Tapi ketika saya ke tempat kakak saya, nggak jauh, paling hanya 2 kilo, 2 atau 3 kilo. Itu beda lagi. Ketika perasaan saya menghadap ke utara, tapi penilaiannya dan kebenarannya bahwa saya sedang menghadap ke arah barat. Saya mau ini utara, kakak saya itu barat. Enggak, itu utara. Enggak, itu barat. Kalau delungan srengenge nang kono. Nang kono ya. Loh, berarti karena masih pagi. Oh iya ya. Saya sudah bingung. Padahal hanya jaraknya 3 kilo. Jauh apa enggak? Kira-kira 3 kilo itu sing mana kira-kira? Tol ya? Ketonatan katakanlah. Atau mungkin malah kejauhan. Itu sudah bingung. Itu saya. Tapi saya yakin kalau saya bawa kompas saya nggak akan bingung. Ndi lor, garek bilang, oh abang-abangnya nanti. Oh kono, oh berarti kono lor. Atau sebaliknya. Nah kompas Bapak Ibu Saudara merupakan alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Itu dulu waktu saya. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang mengandalkan itu. Bahkan di aplikasi ada ya. Aplikasi Android kan ada kompas ya. Nggak tahu apakah itu valid atau tidak. Kalau itu mengandalkan sinyal mungkin ya. Kalau sinyalnya berut kira-kira kan enggak valid ya? Pernah mencoba? Saya belum pernah mencoba ya, karena takut. Ini kan mengandalkan sinyalnya hilang, kira-kira kompasnya apakah valid atau tidak. Nah, menentukan arah mata angin. Seseorang yang suka bertualang, seorang petualang ya, pasti dia membutuhkan ini. Pendaki gunung atau mungkin penjelajah hutan, atau siapapun dia yang suka berpetualang, dia pasti mengandalkan kompas. Nah, kompas bekerja dengan cara tarik-menarik antara magnet pada kompas dengan kutub magnet bumi. Kuncinya di sini, saudara. Nah, anehnya kok magnet ini bisa berinteraksi dengan kutub bumi. Ada yang kutub utara, ada yang kutub selatan. Pasti tarik-menarik. Dan ini yang membuat stabil utara dan selatan pasti ditunjuk oleh kompas dengan tanda merah itu tadi. Sehingga kompas akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan arah mata angin. Yang ditunjukkan adalah utara, selatan, timur, dan barat. Karena kan ada gini ya, kayak utara, selatan, timur, barat. Nah, sama seperti kompas, Roh Kudus pun juga seperti itu. Tapi saya tidak menyampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah kompas. Ya, harus dibedakan. Kalau Pak Pres ngomong Roh Kudus jalannya, kompas itu jalannya Roh Kudus. Nah, ini hanya ilustrasi. Roh Kudus pun juga seperti itu. Apa seperti itu? Sama seperti kompas yang membantu untuk menemukan arah yang benar. Itu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus minggu kemarin ya ada di dalam diri saya, berarti Roh Kudus memimpin saya kepada arah yang benar. Gak mungkin memimpin kepada arah yang salah, karena dia sendiri pada hakikatnya adalah kebenaran itu. Sehingga ketika seorang mengambil keputusan, maka keputusan yang diambil itu benar. Ketika hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dan itulah peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dan ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara, tapi di sini saya mencatat ada 5 peran Roh Kudus yang perlu kita pahami supaya mengerti peran
Yang pertama, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 16 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab ia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di situ, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal Dia. Banyak orang yang akhirnya mengambil satu keputusan, mengambil satu kesimpulan bahwa aku tidak mau menerima yang namanya Roh Kudus. Kenapa? Karena ia tidak mengenal Roh Kudus. Ini berbanding balik dengan orang yang percaya. Orang percaya pasti akan menerima Roh Kudus. Karena apa? Ia mengenal Roh Kudus. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya akan Roh Kudus? Bahwa Dia adalah siapa? Kemarin definisinya, Dia adalah Tuhan, Dialah Allah, Dia adalah Roh Allah itu sendiri. Apa jawaban saudara kira-kira? Apakah saudara percaya? Dengan gampang saudara akan menyampaikan, aku percaya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya. Karena saudara dan saya mengenal siapakah Roh Kudus itu, bukan roh yang lain. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penghibur kita di dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan. Roh Kudus hadir, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi bimbingan. Ketika merasa lelah dan putus asa, Roh Kudus mengangkat dan memberi kita semangat baru. Ini adalah peran dari Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penghibur bukan berarti ketika sedih kita dibuat tertawa. Bukan berarti ketika kita menyampaikan bahwa Dia adalah Roh yang memberikan penghiburan, akhirnya kita yang berduka cita akan tertawa terbahak-bahak. Artinya apa? Akan ada kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi setiap hal yang mungkin menurut kita adalah seperti ini tadi. Ketika kita sedang berduka, ketika kita sedang bersedih, ada penghiburan. Penghiburan itu sifatnya adalah menguatkan, bukan membuat kita ketawa ketiri, bukan, tetapi memberikan peneguhan, memberikan kekuatan. Ayo kamu bisa bangkit, memberikan semangat di dalam hidup untuk menjalani kehidupan ini. Ayo bangkit. Itu yang diartikan penghibur. Ya, bukan melawak, bukan lenong, tetapi memberikan kekuatan, meneguhkan akan imanmu. Kamu beriman, kamu punya iman, kamu punya Tuhan yang lebih dari apa yang kau bayangkan. Engkau memiliki Tuhan yang kuat, engkau memiliki Tuhan yang dahsyat, yang mampu menghadapi segala sesuatu, dan itu ada padamu. Itu maksudnya penghiburan. Itu yang dimaksud memberikan kekuatan. Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong. Yang kedua, Roh Kudus sebagai pemberi hikmat dan pengertian. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Minta tolong Mbak Lisa. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah.
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sebagai pemberi hikmat dan pengertian. Dia yang menyelidiki segala sesuatu. Ketika ada roh Allah di dalam diri kita, ada Roh Kudus di dalam diri kita, itulah sebabnya kenapa ada satu kesadaran dalam diri manusia. Allah yang menyelidiki. Kita tahu apa yang sedang terjadi pada diri kita, tapi Roh Kudus juga tahu. Kalaupun ada hal yang tersembunyi dalam diri kita, kira-kira ini apa yang saya membuat aku seperti ini, Roh Kudus menolongmu untuk mencari tahu. Melalui apa? Hikmat. Melalui apa? Pengertian. Terkadang kita bisa menyadari, oh ini loh yang aku perlukan. Mungkin kita memiliki satu masalah, tapi kita tidak tahu sebenarnya masalahku ki apa. Pernah mengalami gitu? Bingung dengan sendiri, sepertinya aku ini bermasalah, tapi aku ki masalahnya apa ya? Dari sini Roh Kudus berperan. Melalui hikmat, melalui pengertian, Ia berbisik di dalam hatimu sehingga memberikan satu kesadaran. Sadar, oh ini loh kesalahan. Oh ini loh yang salah dari. Pernah ya mengalami seperti itu? Itu peran Roh Kudus yang dimaksudkan. Roh Kudus sebagai pemberi hikmat dan pengertian, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa paham, kita bisa tahu. Itu karena Roh Kudus, bukan karena hikmat kita. Saudara, kalau kita mau bandingkan hikmat kita dengan hikmat Allah, ini bertolak belakang. Ketika kita hanya mengandalkan hikmat manusia, yang muncul apa? Egois. Betul ya? Yang muncul adalah egosentris atau egois. Semua berpusat pada diri sendiri, merasa diri paling hebat, merasa diri benar, egois. Tapi ketika hikmat itu yang memimpin Allah, ini berbeda. Bukan keegoisan, tetapi hikmat itu memberikan suatu pengertian kepada kita, sehingga kita memiliki satu kesadaran. Egois itu kan orang nggak sadar, bukan berarti pingsan semabut, enggak ya. Nggak sadar itu artinya apa? Tidak bisa menilai diri sendiri. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam hati, bekerja, ada peran di situ, memimpin hikmat, memimpin pengertian, mulai ada kesadaran, oh ini terletak kesalahan. Sebab Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, percaya atau tidak, Bapak Ibu Saudara punya pengalaman. Terkadang kita mengalami sesuatu, paling susah untuk mengakui kesalahan. Betul ya? Untuk mengakui kesalahan, apalagi kalau di viti-viti itu penduduk bumi yang paling kuat. Ya, apa itu namanya? Ibu-ibu, pokoknya aturan pertama, wanita tidak pernah salah. Sangat. Aturan kedua, kalau wanita itu melakukan kesalahan, ingat hukum pertama bahwa wanita tidak pernah egois ya. Egois ya. Aturan pertama, Pak, Mas, yang perempuan tidak pernah salah. Ya wes, manut ya. Bapak-bapak gitu dah. Kalau terjadi kesalahan, wanita melakukan kesalahan, ingat hukum pertama bahwa wanita tidak pernah salah. Aku nggak pernah salah ya. Enak kan ngomong gitu. Terus ngomong somen saya nanya gitu. Terus aku berarti salah terus loh ya. Padahal bener jadi salah. Gitu ya. Jangan pakai ini rumus dunia. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, firman Tuhan nggak mengatakan seperti itu. Harus saling lebih mendahului dalam memberi hormat. Terus nggak perlu siapa yang salah, yang salah harus minta maaf. Minta maaf enak ya, selesai. Lah, bertahan egoisan, gegeran terus berbino sama suami istri. Dan Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa menyadarkan ini peran Roh Kudus inilah yang akan memberikan pengertian, sehingga ada kesimpulan,
ada respon dalam diri, aku sing salah. Ya wis, ayo kita selesaikan bersama-sama. Amin. Wanita, jangan merasa gitu ya. Ini hukum dunia, tidak ada di dalam hukum kita. Roh Kudus memberi hikmat dan memberikan pengertian yang tidak bisa diperoleh dari dunia. Karena dunia dengan Allah itu bertolak belakang. Kalau tadi cara dunia jangan dipakai. Yang perlu dipakai adalah cara Tuhan. Firman Tuhan, amin ya. Hai wanita, apa yang perlu dilakukan? Tunduklah terhadap suami. Wah, bukan serta-merta suami ini langsung aku suamiku harus tunduk. Nah, firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus kepada apa yang dilakukan Yesus. Bentuk kasih Yesus itu sampai pada kematian. Hai suami, bisakah engkau mengasihi istrimu dengan pengorbanan bahkan sampai nyawa? Istri-istri gue banget ya. Saudara, ini dalam kehidupan Kristen. Ini firman Tuhan yang mengajar kita memberikan pengertian. Timbang ya, hai istri, tunduk pada suami. Hai suami, kasihi istri. Hai anak-anak, anak-anak pun juga disebut. Jangan salah, adil. Baik untuk istri, untuk suami, untuk anak pun juga disebutkan. Nah, hikmat yang berasal dari Allah, bukan hikmat dari dunia. Melalui Roh Kudus kita dapat memahami kebenaran ilahi dan rahasia-rahasia Allah yang dalam. Roh Kudus menolong kita mengerti firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan. Bukan hanya mengerti, tetapi menerapkan. Makanya ketika saudara menghadapi pergumulan, jangan andalkan hikmat manusiamu, tapi andalkan hikmat Allah. Andalkan pengertian yang daripada Allah. Bagaimana caranya firman Tuhan menjadi pegangan hidupmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai pembawa buah roh. Minggu lalu sebagai pembawa buah roh, Galatia 5:22-23. Hafal ya? Ada nyanyinya tadi, dinyanyikan ya pas waktu pembukaan kelas sekolah minggu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemarin minggu lalu kita bahas ini, kita singgung. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus memenuhi hidup kita, ini akan terjadi. Meskipun pada akhirnya harus ada prosesnya. Karena nggak serta-merta langsung bisa melakukan ini semua. Ini berat semua, benar nggak? Apalagi jumlahnya ada 9. Satu saja mungkin kita berat, apalagi ini 9. Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya untuk menghasilkan buah. Ada 9 buah, saudara. Dan 9 buah ini adalah karya dari Roh Kudus untuk kita bisa melakukan itu. Perlu peran Roh Kudus untuk bisa menjadi orang yang bisa menghasilkan buah. Perlu peran Roh Kudus untuk bisa mengasihi. Sebab apa? Dia adalah kasih. Ketika roh itu ada dalam diri, maka kasih itu harus nyata. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, dan semuanya itu, saudara. Kalau Roh Kudus ini yang memimpin, Roh Kudus yang berperan di dalam hidup kita, kita pasti bisa menghasilkan. Tapi sulit, betul. Tetapi Roh Kudus dialah yang akan menuntun, dialah yang akan memimpin, dialah yang akan menolong, memampukan untuk melakukan itu semua, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah. Buah ini adalah bukti nyata dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka buah ini akan ada dalam diri kita. Amin. Buah ini akan ada dalam diri kita. 9, saudara. Saudara bisa melakukan semua sempurna, tapi belum
bisa proses, dan itu memang harus dilakukan. Kalau saya tidak mau, pertanyaannya adalah saya mempertanyakan Roh Kudus yang ada di dalam diri. Jangan-jangan engkau menolak Roh Kudus itu bekerja dalam diri. Loh, berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri? Ada. Saudara, kalau kita melihat kenapa ada orang Kristen yang masih belum bisa menghasilkan buah, berarti dia gak ada Roh Kudus. Ada. Roh Kudus itu ada, tetapi kedaginganmu itu yang menutupi, kedaginganmu itu yang menahan Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam diri. Dengan kata lain, saudara, kedaginganmu itu lebih kuat daripada Roh Kudus. Lo berarti Roh Kudus tidak gitu. Engkau menutup diri terhadap Roh Kudus yang mau bekerja. Enggak, aku enggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Enggak, aku enggak bersedia Roh Kudus yang mengajarkan aku. Dia menutup diri dan lain sebagainya. Ketika hidup dipenuhi oleh Roh, karakter kita akan diubahkan sehingga kita semakin menyerupai Kristus, semakin menyerupai. Bukan kita menjadi Kristus. Kalau menyerupai berarti ada progres. Kalau menyerupai berarti ada upaya, usaha kita sampai kepada seperti Kristus. Berarti kan proses. Kasih, sukacita, damai sejahtera akan terpancar dalam kehidupan kita, dan ini akan menjadi kesaksian bagi dunia tentang karya Allah dalam diri kita. Buah Roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus tujuannya bukan hanya untuk kebaikan kita serta-merta, tetapi ini untuk kesaksian. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Allah berkarya di dalam diri saudara dan saya. Tujuannya di situ. Ada karya yang Allah nyatakan pada semua orang. Ketika orang melihat, itu loh karya Allah. Makanya jangan heran banyak orang yang tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Cara hidup kita tidak seperti ini. Tidak seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7. Peran Roh Kudus yaitu sebagai pemberi karunia. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Ada rupa-rupa karunia tapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Setiap kita diberi karunia untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini peran Roh Kudus. Kemarin ya kita bahas karunia Roh Kudus berbeda dengan karunia dari Roh Kudus. Karunia Roh Kudus berarti Roh Kudus diberikan kepada kita dan dia ditempatkan di dalam diri kita. Itu karunia Roh Kudus. Karunia dari Roh Kudus adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Roh Kudus, dan itu diberikan, dipercayakan kepada setiap orang percaya. Itu karunia dari Roh Kudus. Karunia dari Roh Kudus apa saja? Banyak hal. Ya. Di sini ada rupa-rupa karunia. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, mengajar, bernubuat, lalu apa lagi? Banyak lagi karunia. Itu adalah karunia, rupa-rupa karunia, atau itu adalah karya Roh Kudus, atau karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Roh Kudus memberikan berbagai karunia rohani kepada setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Tujuan karunia yang Roh Kudus berikan adalah untuk membangun gereja. Siapa gereja? Saudara dan saya. Untuk membangun hubungan kita dengan sesama dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ingat,
karunia yang tidak bisa dibagikan. 2 minggu lalu ya, atau minggu kemarin, pas hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karunia tidak bisa ditransfer, ya kemarin firman Tuhan. Tetapi karunia itu adalah pemberian dari Roh Kudus, langsung dari Roh Kudus. Jadi kalau saya bisa, apa ya contohnya, bernubuat, saya nggak bisa nih mendoakan Mbak Nadia, saya doakan supaya Mbak Nadia bisa bernubuat dalam nama Yesus, bernubuat tidak bisa. Itu bukan karunia. Sebab karunia itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Apapun karunia itu tidak bisa dibagikan, ditransfer, tidak bisa. Uang bisa ditransfer ke rekening ya. Apalagi yang bisa ditransfer? File, video, gambar bisa ditransfer lewat HP. Karunia adalah pemberian. Karunia bisa dipelajari? Tidak bisa, karena sifatnya pemberian. Apa yang bisa dipelajari? Talenta. Bisa diupayakan dan bisa dipelajari. Talenta, karunia berbeda. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus memberikan berbagai karunia, tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ketika engkau punya karunia mengajar, maka pakailah itu untuk mengajar, untuk membangun jemaat, memberikan pengertian kepada jemaat tentang firman Tuhan. Ketika engkau punya karunia untuk bernubuat, lakukan itu untuk apa? Untuk mengajar kepada jemaat, dibagikan kepada jemaat, supaya jemaat mengalami pertumbuhan rohani. Tujuannya di situ. Pak, karunia kan banyak macam-macam, benar. Satu tujuannya yaitu untuk tubuh Kristus. Saudara, jemaat itu digambarkan tubuh Kristus. Yang namanya tubuh itu satu. Yang banyak itu adalah anggota. Makanya Paulus juga menyampaikan bahwa jemaat itu adalah anggota tubuh Kristus. Kristus sebagai jemaat, anggota yang lainnya. Artinya ada yang sebagai tangan. Tangan itu anggota. Ada yang menjadi mata, hidung, mulut, telinga, kaki, apalagi jari. Jari itu ada fungsinya tidak? Masing-masing jari pun ada fungsinya. Saya nggak akan menyebutkan ya. Lalu mata ada fungsinya. Sama, anggota tubuh Kristus pun juga bermacam-macam karunia. Dengan masing-masing karunia disetir oleh kepala. Betul ya? Kita yang menggerakkan ini disuruh siapa? Otak. Otak kita yang memberi perintah sehingga bisa melakukan. Nggak mungkin otak diam saja, tangan bergerak dengan sendiri, karena saraf yang bekerja. Ketika saya mau mengambil itu, nggak mungkin saya mengambil pakai mulut dari sini, nggak cukup. Lambene spiro dawane ngambil itu, tidak bisa. Yang dibutuhkan apa? Butuh kaki, butuh tangan, betul ya? Dengan kaki saya bisa berjalan maju, dengan tangan saya bisa mengambil. Kok rasanya kok nggak indah? Ya mata, buka, indah sekali. Kok nggak ada aroma ya bunganya? Ada hidup. Oh ternyata bunga ini harum, enak. Kok aku nggak bisa menyampaikan kesan ya? Mulut. Wah bunga ini indah, sudah indah harum pula. Artinya apa? Kerjasama yang baik antar satu anggota tubuh dengan yang lain. Begitupun juga karunia yang ada pada jemaat, beraneka rupa, tapi satu tujuan. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Penting untuk mengenal karunia, menggunakannya dengan setia untuk kemuliaan Tuhan. Ketika tubuh Kristus ini berjalan dengan semestinya, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepuasan diri sendiri,
tapi untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang kelima dan yang terakhir. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau Ia datang, kalau Roh Kudus, Roh penghibur itu datang, Roh itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara dan saya sadar akan dosa karena Roh Kudus. Saudara dan saya sadar bahwa perbuatan kita itu salah oleh karena Roh Kudus. Nah, ini yang kelima, Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Kecenderungan manusia yang senantiasa kembali pada tabiat dosa. Kecenderungan manusia, saudara, kembali pada tabiat dosa. Susah untuk dilepaskan. Dan kesadaran akan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia pun tidak mudah disadari. Kenapa bisa seperti itu? Manusia merasa dirinya paling benar. Manusia merasa bahwa dirinya paling baik. Manusia merasa dirinya paling hebat. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Karena kecenderungan manusia untuk selalu berbuat dosa. Apa dosa, Bapak Ibu Saudara? Berpisah dengan Allah. Apakah hukumnya dosa? Maut. Apa maut? Kematian. Apa kematian? Selama-lamanya ada dalam hukum. Selesai. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Inilah Roh Kudus. Dia yang senantiasa menginsafkan. Lalu bagaimana dengan orang yang gak insaf-insaf, gak sadar-sadar? Berarti Roh Kudus tidak bekerja kembali, saudara. Roh Kudus bekerja, tetapi manusia menutup diri. Karena apa? Ya itu tadi. Dia lebih memilih egonya. Dia lebih menguatkan hawa nafsunya. Dunianya lebih besar daripada Allah, kebutuhan akan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pun juga melanda orang percaya. Loh, dia kan sudah percaya, Pak. Bukan jaminan orang yang percaya bisa sampai memaksimalkan keyakinannya, memaksimalkan Roh Kudus bekerja atas diri. Masih banyak orang yang percaya terjebak pada hal ini. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus menginsafkan ia, tetapi pribadinya belum 100% menerima Yesus, menerima Roh Kudus untuk berkuasa di dalam dirinya. Manusiawinya lebih ditonjolkan, Roh Kudus dikesampingkan, sehingga manusia tidak sadar akan dosa. Bukan berarti Roh Kudus lemah, bukan. Tapi seperti bangsa Israel, tapi tegar tengkuknya hati, tapi kedegilan hati manusia itu yang menutupi karya Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecenderungan inilah yang akhirnya membatasi kuasa Roh Kudus bekerja. Kecenderungan inilah yang akhirnya membatasi Roh Kudus berkuasa atas diri orang percaya. Melalui Roh Kudus yang bekerja dalam diri setiap orang, maka akan muncul arahan teguran nyata bagaimana ia menyadarkan setiap orang yang sudah menyimpang dan jauh dari berbagai macam dosa, jatuh dari berbagai macam dosa, sehingga sampai pada pertobatan. Pagi tadi sekolah minggu berbicara tentang apa? Belajar tentang beda-beda ya tadi. Kelas remaja pemuda tadi tentang Yunus. Yang lain apakah sama? Yunus. Karena ketidaktaatan, apa yang terjadi?
Surabaya. Karena kebencian dan karena ketidaktaatan Allah, apa yang dilakukan Allah kepada Yunus? Apa tadi? Kelas remaja, pemuda, menegur. Bagaimanakah bentuk teguran Yunus? Allah kepada Yunus ketika berada di dalam kapal sedang istirahat, enak-enak ya, mau ke Tarsis. Ada apa? Diombang-ambingkan ombak yang begitu besar. Orang-orang di sekitar situ, kelakuannya sopo. Ini Tuhan sedang ngamuk. Siapa ini? Lalu ngakulah Yunus, aku, mergo aku adalah hamba Allah, tapi aku disuruh pergi ke Tarsis, ke Niniwe, tapi aku tidak mau taat ya. Kenapa dia tidak mau taat? Karena kebencian. Benci kepada siapa? Dosa orang Niniwe. Bangsa Niniwe, bangsa yang tidak mau mengenal Allah, dia bencinya di situ. Justru dari situ harusnya Yunus sadar itu panggilan Yunus untuk membuat Niniwe bertobat. Tapi karena kebenciannya terhadap Niniwe, karena ketidaktaatannya kepada Allah, Allah menegur. Lalu diapakan? Diundi, Yunus yang kena, dilalah. Apa kira-kira sudah menjadi rencana Tuhan? Dilemparkan Yunus ke lautan. Yang terjadi apa? Yunus dimakan ikan apa? Paus, hiu, ikan besar akhirnya nyamplok Yunus. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Makannya apa? Jeruan paling. Jeruan ikan besar. Ikan besar manusiawi sampai bisa tinggal di situ kan? Mungkin ada makanan ikan-ikan yang telah bisa dimakan. Gak usah berpikir gak. Itu tidak ada dalam Alkitab ya. Hanya 3 hari 3 malam. Karena ketidaktaatan, karena kebencian, Yunus mengalami teguran, ditegur. Lalu Mbak Lisa membuka diskusi, apakah hal ini masih masih bisa terjadi di dalam kehidupan di masa sekarang? Apakah masih relevan? Sepakat tadi ya, masih, meskipun bentuknya berbeda-beda. Lalu saya sampaikan, nek kamu disuruh memilih, pilih ditegur Pak Pendeta apa pilih ditegur Tuhan? Lebih baik ditegur Pak Pendeta, paling loro hati, bener ya? Paling loro hati kupingnya panas, wes gitu ya. Tapi kalau ditegur Tuhan bukan hati yang loro, bukan kuping yang panas. Apa saudara? Tidak tahu. Yunus itu dicemplungin ke laut, Yunus dimplok ikan besar. Lah kita tidak ada laut Pak. Mungkin bisa aja kita dikerubungi angkeran sebagai tegur. Loh, kita tidak tahu cara Tuhan menegur. Tapi berbahagialah ketika ada saudara seiman kita yang menegur. Berbahagialah ketika Pak Pendeta menegur, karena mungkin hanya sebatas kupingnya panas, atine rada anyel. Nah, Gusti Allah kan anyel karo Gusti Allah, silakan tanggung akibatnya. Saudaraku, Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Ini karya Roh Kudus. Saudara sekarang menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan bukan karena saudara menyadari, karena hati nuraninya. Karena ada Roh Kudus bekerja dalam dirimu sehingga engkau memiliki suatu kesadaran, oh aku harus kembali kepada Tuhan. Oh aku harus beribadah kepada Tuhan. Oh aku harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dari mana asalnya? Roh Kudus. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui Roh Kudus yang bekerja dalam diri setiap orang, maka akan muncul arahan teguran yang nyata bagaimana dia, Roh Kudus, menyadarkan hidup orang yang sudah menyimpang dan jatuh dari berbagai macam dosa sehingga sampai pada pertobatan. Endingnya adalah pada pertobatan. Ketika Roh Kudus ini menginsafkan, menyadarkan akan dosa, bukan hanya sebatas sadar, oh iya aku berdosa, enggak. Tetapi ada respon, aku bertobat. Maka pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Mungkin saudara ngandani orang itu berpuluh-puluh, ratusan, bahkan ribuan kali. Kok gak sadar
sadar-sadar. Kesadaran seorang, orang itu insaf, orang itu mau bertobat karena Roh Kudus. Makanya saya dulu pernah ketika masih di Tulungagung, kita mendoakan, kita mengunjungi orang yang sudah lama tidak bergereja. Salah satu pengurus, Pak, kita sudah berdoa, kita sudah mengunjungi berkali-kali. Setiap kita berdoa Pak, setiap minggu, setiap Rabu, bahkan dalam doa pribadi saya pun juga mendoakan orang itu. Tapi kok nggak bertobat-tobat, kok nggak kembali setia? Itu bukan urusanmu, saya katakan itu. Itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah kita kunjungi, oke. Kita doakan, oke. Kita sudah sampaikan mengajak, ayo kembali, oke. Cukup sampai di situ. Itu tugasmu. Bagaimana orang itu meresponi, apakah dia mau bertobat atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kita pledam-pleding, kalau hatinya belum disentuh Roh Kudus, ya nggak akan bertobat. Tapi kalau hatinya sudah disentuh Roh Kudus, baru kita datang saja dia sudah, aku bertobat. Nah, ini terkadang kesombongan manusia. Juga beberapa waktu ini kesaksian. Beberapa waktu lalu, saudara, saya ngobrol dengan beberapa pendeta. Dia, aku asam lambungku naik. Lah kenapa? Wah, stres aku. Lah kenapa stres? Jemaat tuh, kamu ngerasain jemaat yang tak layani. Angele, kalau nang gereja angele kok. Itu satu. Yang kedua, kita kyo enggak kurang-kurang ngopeni jemaat dan lain sebagainya. Kok yo enggak bertumbuh-tumbuh kerohaniannya. Saudara. Lalu seorang bapak ini menyampaikan kesaksian. Aku ya sering asam lambungku naik karena apa? Masalah pelayanan. Lalu istriku ketika aku curhat kalau istriku, Pak, sampean ki udu Gusti Allah. Sampean ki menungso. Lah terus memang aku menungso, tapi aku hamba Tuhan, tapi kan Pak udu Gusti Allah. Artinya apa? Jenengan kuwi sombong. Loh, lah kok aku ki bojomu, aku ki pendeta pelayanan melayani jemaat. Lah kok ngomongnya aku sombong? Iya. Di hadapan jemaat kamu enggak sombong, tapi di hadapan Tuhan kamu sombong. Bukan kamu yang menentukan orang ini sembuh, bukan kamu yang menentukan orang ini kembali kepada Tuhan. Itu Roh Kudus, itu Tuhan. Lalu dia sadar, oh iya. Jadi selama ini terjadi karena kesombongan. Ini Pak Pendeta ini dari Purwodadi, Grobogan. Dia menyampaikan situ. Lalu saya menyampaikan begini, benar ya Pak, manusia itu terbatas. Makanya seharusnya yang kita lakukan apa? Ya bagian kita saja yang kita lakukan. Lalu selebihnya itu, ya kalau itu bukan kemampuan kita, ya itu serahkan pada Tuhan. Oh iya Pak, setuju aku. Nah itulah sebabnya kenapa awake dhewe iki sering, khususnya hamba-hamba Tuhan, merasa sering kena asam lambung, kumat naik, hipertensi dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa kita ini Tuhan. Kita merasa kita ini Allah yang bisa membuat orang seperti apa yang kita harapkan. Kau tidak bertobat, kau tidak setia dan lain sebagainya. Itu bukan pekerjaan. Kamu akan stres. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu. Terlebih biarlah Roh Kudus yang melakukan pekerjaan. Sama saudara. Ini pun juga menginsafkan orang pun juga sama. Terkadang kita ngeyel merasa aku dekat dengan dia, tak parani dia nanti pasti bertobat. Belum tentu. Bahkan bapaknya, bahkan istrinya belum tentu bisa membuat bertobat. Karena apa? Kembali, pertobatan itu karya dari Roh Kudus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulannya, peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya sangatlah besar dan vital. Buka hati bagi pekerjaan Roh Kudus sehingga hidup dapat dipenuhi dengan kuasa, hikmat, buah roh, dan karunia yang membawa dampak bagi banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Masih ada banyak saudara kalau saya mendaftar, tetapi waktunya pasti akan sangat panjang. 5 ini ketika kita memiliki pemahaman ini, maka kita akan semakin didewasakan. Tim musik saya undang untuk maju ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarkan Roh Kudusmu bekerja dalam dirimu,
Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hidupmu. Berikan hatimu. Jangan pertahankan egomu. Buka hatimu terhadap suara Allah, terhadap suara Roh Kudus. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika engkau saat ini memiliki suatu kesadaran bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dirimu memberikan karunia-Nya kepadamu. Bersyukurlah. Dan bersyukurlah kepada Roh Kudus ketika Roh Kudus yang ada di dalam dirimu senantiasa memimpinmu di dalam mengambil keputusan. Ada hikmat Allah, ada pengertian yang dari Allah yang itu diberikan kepadamu. Bersyukurlah kepada Roh Kudus jika Ia sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pemberi hikmat, Ia juga pembawa roh, buah roh dalam hidupmu, supaya engkau menghasilkan buah, dan buah itu dilihat orang lain. Orang lain melihat Roh Kudus di dalam dirimu dan memuliakan Allah dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ingat, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Serahkanlah hidupmu ke dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidupmu akan terus berproses menuju pada sempurna seperti Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan. Tundukkan hatimu pada Roh Kudus, sembahlah Dia yang menciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau telah dibuatnya menjadi pribadi yang berharga. Oleh karena itu, persembahkanlah segenap hidupmu. Saudara ada oleh karena anugerah. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Tanggalkan egomu, lepaskan keakuan, keangkuhan, kesombonganmu. Serahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Dialah yang memimpin hidupmu. Pujian dan syukurku, singer akan menyanyikan. Bapak Ibu Saudara berdoa kepada dengan rendah hati ku persembahkan kami itu. Mintalah kepada Roh Kudus supaya sepanjang hidup, supaya hidupmu senanti ada dalam pimpinan. Hanya karena pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila
berharga di matamu. Tuhan, hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku dengan kesungguhan hati dan segenap hidup kita. Pujian dan syukurku, syukurku ku bawa padamu, padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah kami persembahkan kepadamu. Inilah pujian syukurku
kami bawa kepadamu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami persembahkan, inilah hidupku Tuhan. Roh Kudus-Mu berkuasalah atas kami, berkaryalah atas kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan serta merta oleh karena karya-Mu, itu oleh karena buah yang kami hasilkan melalui Roh Kudus-Mu di dalam pimpinan-Mu setiap saat kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menyadarkan kami melalui Roh Kudus-Mu ini, melalui peran Roh Kudus yang bekerja di dalam pribadi kami lepas pribadi. Kami memiliki suatu keyakinan bahwa Roh Kudus itu sebagai penghibur. Kami memiliki pemahaman bahwa Roh Kudus itu sebagai pemberi hikmat dan pengertian. Kami memiliki pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang pembawa atau roh yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus memberikan karunia-Nya kepada kami. Roh Kudus menginsafkan kami akan segala dosa, pelanggaran, dan juga hal-hal yang menyimpang dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami supaya Roh Kudus tetap diam, tinggal, dan memimpin hidup kami, sehingga setiap kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bahwa setiap kami dapat melakukan kehendak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Setiap kami menjadi alat-alat Tuhan, setiap kami yang adalah anggota tubuh Kristus dapat melakukan fungsinya sebagaimana Roh memimpin kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong, memimpin, membimbing kami untuk tetap setia memegang teguh firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami akan pulang. Kami mohon penyertaan Roh Kudus di dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami selamat sampai di rumah dengan sukacita, damai, sejahtera yang dari Allah. Saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang ada dalam hatimu lebih mengetahui apa yang saat ini telah Bapak Ibu Saudara alami. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan berkarya di dalam dirimu. Bukalah hatimu terhadap pimpinan Roh Kudus, karena kami percaya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan memberikan penyertaan-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.